Coaching untuk pengembangan karyawan. Saat ini kita hidup di era di mana bisnis mengalami perubahan sedemikian cepatnya. Persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya makin ketat yang ditandai dengan bermunculannya model bisnis baru. Perubahan dan peluang model bisnis yang baru ini didorong dengan perkembangan penggunaan internet, di mana peluang ini juga disadari oleh para pelaku bisnis untuk memanfaatkan internet dalam proses berbisnis. Terus berkembangnya bisnis ini memunculkan konsekuensi karyawan di dalamnya untuk terus juga mengembangkan diri. Riset yang dilakukan oleh World Economic Forum di tahun 2020 menyampaikan bahwa skill yang dibutuhkan oleh industri saat ini adalah skill yang berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang kompleks, bagaimana berpikir kritis, berpikir kreatif, dan skill lainnya yang berkaitan dengan pola pikir dan digitalisasi. Pertanyaannya kemudian adalah, siapakah yang perlu mengembangkan setiap karyawan di perusahaan? Divisi training kah? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Mengapa demikian? Karena seharusnya tanggung jawab pengembangan karyawan tidak diserahkan pada satu divisi khusus di perusahaan. Pengembangan karyawan adalah tanggung jawab setiap leader atau pemimpin yang mengelola kinerja setiap karyawan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Simon Sinek di bukunya yang berjudul Leader It Last. Di buku ini, Simon menyampaikan bahwa menjadi pemimpin adalah tentang merawat manusia. Para pemimpin tidak bertanggung jawab atas angka target perusahaan, tapi para pemimpin bertanggung jawab atas timnya. Dan pada akhirnya, timnya yang akan mencapai target angka tersebut. Simon mengatakan bahwa para pemimpin organisasi besar tidak memandang karyawan sebagai komoditas untuk menghasilkan uang, tetapi mereka melihat uang sebagai komoditas untuk membantu mengembangkan karyawan mereka. Ketika kamu dapat mengutamakan karyawan duluan, sebagai imbalannya karyawan akan memberikan segala yang mereka miliki untuk membantu perusahaan tumbuh. Maka tantangan terbesarnya kemudian adalah pada para leader di perusahaan. Apakah sudah siap untuk merawat dan mengembangkan timnya? Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan tim adalah dengan metode coaching. Mengapa program coaching untuk karyawan menjadi sangat penting? Yang pertama adalah program coaching tim meningkatkan keterampilan. Program coaching karyawan bisa mendongkrak keterampilan para pekerja secara signifikan. Hal ini karena proses coaching akan memampukan setiap pemimpin memonitor dan mengelola serta membantu timnya lebih intensif sehingga setiap anggota timnya lebih berdaya dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, program coaching mencetak tim yang profesional. Karyawan yang dikembangkan dengan baik sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan posisinya dapat bekerja dengan efektif. Terutama bila setelah pelatihan mereka mendapatkan arahan dan ruang pengembangan yang cukup untuk mereka mempraktekkan hasil pelatihannya di pekerjaan masing-masing. Yang ketiga adalah optimalisasi fungsi manajer. Proses coaching membuat setiap anggota tim lebih berdaya. Mereka jadi mengetahui apa yang perlu dilakukan dan lebih kreatif dalam mengatasi setiap tantangan atau hambatan di depannya. Ketika anggota tim kita kreatif dan memiliki kompetensi yang mumpuni, mereka akan mampu bekerja secara mandiri. Ini akan membuat peran manajer lebih efektif karena ia tidak perlu turun langsung membantu menyelesaikan pekerjaan tim yang ia kelola. Maka, beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh leader untuk mulai menjalankan program coaching adalah: yang pertama, tentukan dulu output dari sesi coaching yang akan dijalankan. Apa tujuan dari sesi coaching nanti? Mengembangkan karyawan atau pengelolaan performa kerja di kantor? Yang kedua, tentukan berapa kali program coaching akan dijalankan selama sebulan. Yang ketiga, pilih metode coaching yang akan digunakan.
Yang keempat, buat pengukuran keberhasilan sesi coaching kita nantinya. Apakah kita disebut berhasil ketika karyawan mendapatkan skill atau kompetensi baru, atau kita disebut berhasil ketika karyawan kita bisa mencapai target angka tertentu di perusahaan?